dalam ibadah bersama. Kita mau siapkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, saat pagi hari ini kami ada Tuhan di dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, ini Tuhan setiap umat-Mu Tuhan yang siap Tuhan untuk memberikan pujian, memberikan penyembahan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami naik di hadapan Engkau, menjadi doa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa. Menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan setiap pujian kami Tuhan, Engkau bertahta di dalamnya ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya mengajak untuk Bapak beribadah bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tak pernah menarik Tuhan. Haleluya. Tak berapa
Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Yesus. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik. Banyak perkara Tuhan yang Engkau perbuat di dalam hidup kami. Semuanya tidak lepas Tuhan dari pemandangan-Mu, tidak lepas dari rencana-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya.
seperti di surga. Kami rindu Tuhan, apa yang terjadi di surga terjadi di bumi. Dan biarlah Tuhan yang akan menyatakan dan memberkati seluruh umat-Mu. Berkati kami, berkati umat-Mu dan jemaat GBWTC Kemah Pujian yang ada dimanapun yang mendengar, yang menangkap siaran ini. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapak, makasih. Berbicara melalui firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan perkataan-Mu, sampaikan kehendak-Mu, sampaikan apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan, sehingga kami tetap teguh, kuat, dan tetap menjadi orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat GBWTC Kemah Pujian dan anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang hari ini dalam ibadah raya, saya percaya Tuhan memberkati kita dan Tuhan campur tangan kita. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tema hari ini tetap berhasil di tengah-tengah krisis. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarkan supaya takut akan Allah. Dan ia selama mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, kita melihat dalam bacaan ini dikatakan bangsa Yehuda adalah bangsa yang pada waktu itu krisis dalam kepemimpinan. Kenapa? Karena Amazia yang tadinya seorang raja tapi tiba-tiba meninggal. Dan ketika meninggal otomatis ada jeda dan tidak ada pemimpin. Tetapi akhirnya bangsa Yehuda mengambil anak daripada Amazia bernama Usia. Dan Usia yang masih berumur 16 tahun itu dinobatkan menjadi seorang raja. Dalam usia yang masih muda, dalam usia yang masih belia, masih remaja 16 tahun, tapi ia sudah bisa memimpin. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Jadi kita lihat prestasi demi prestasi yang dialami oleh Usia ini adalah luar biasa. Allah buat dia berhasil dan dia juga berhasil dalam mengerjakan, dalam memimpin Yehuda pada waktu itu. Tapi timbul pertanyaan, apa sih yang menjadi rahasia daripada Usia ini? Ada banyak orang ingin berhasil, ada banyak orang ingin sukses, tapi apa yang dirahasianya? Nah, kalau kita melihat di sini apa yang dirahasia daripada raja Usia ini sehingga dia berhasil. Kalau kita baca dalam ayat ini, yang pertama yang menjadi rahasia dia berhasil, yang pertama adalah karena ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia mengerjakan apa yang benar. Keberhasilan seseorang kita lihat di sini berbeda dengan keberhasilan dialami oleh Usia. Ada orang berhasil tetapi dia mengerjakan sesuatu yang enggak benar. Tapi raja Usia ini mengerjakan apa yang benar. Kecurangan itu enggak dikerjakan sama dia. Ketidakbenaran itu enggak dikerjakan. Dia melakukan apa yang benar dan mengerjakan apa yang benar. Inilah yang membuat dia berhasil. Hanya yang benar dikerjakan. Ya, kalau kita ingin berhasil dalam hidup ini, kalau kita ingin sukses dalam hidup ini, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan dalam hidup ini, kalau kita ingin melihat pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, kerjakan apa yang benar. Amin.
Kerjakan apa yang benar, yang sesuai dengan standar surgawi, sesuai dengan standar Tuhan. Kerjakan apa yang benar. Kalau kita mengerjakan apa yang benar, inilah yang membuat kita bisa berhasil. Ya, kalau kita mengerjakan, tapi kalau kita mengerjakan apa yang gak benar, kita berhasil, tapi yang gak akan awet. Hal yang kedua, apa yang membuat Raja Uzia itu berhasil? Hal yang kedua, kalau saya membaca, saya melihat di sini rahasianya luar biasa. Yang kedua, karena ia terbuka kepada firman Allah. Sakaria menjadi seorang hamba Tuhan yang memimpin dia, yang terus mengajarkan firman Allah kepada dia. Dia terbuka, ia terima pengajaran firman Allah itu, dan ini membuat ia menjadi orang yang selalu menikmati dalam kepemimpinannya. Firman Allah tidak ditinggalkannya, firman Allah tidak dibiarkannya, tapi ia selalu menerima firman Allah dan terbuka kepada firman Allah. Inilah yang membuat dia berhasil. Bapak Ibu Saudara, kalau kita terima firman Allah, berarti kita menerima Tuhan. Karena pada Alkitab mengatakan, pada mulai adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terima firman Allah. Ada orang kalau sudah duduk dalam punya jabatan, ada orang kalau sudah memiliki jabatan, sulit untuk menerima pengajaran firman Allah. Karena dia berpikir itu gak masuk logika dia, gak masuk akal dia. Tapi kita melihat di sini, Sakaria mengajar firman Allah, diterima oleh Uzia. Dan inilah satu kebanggaan, dan ini membuat berhasil. Kalau kita ingin berhasil, ingin sukses dalam hidup, terima firman Tuhan. Terima dengan hati yang terbuka. Ketika kita membuka hati kita, terima firman Allah, dan firman disampaikan, dan firman itu akan menjamah kita. Ya, dalam Mazmur pasal 1 mengatakan, kesukaan seseorang adalah firman Allah, kesukaan pemazmur adalah firman Tuhan. Dan kalau kesukaan firman Allah dikatakan dalam Mazmur 1 pasal 1 dikatakan, kalau dia suka firman Allah, merenungkan firman Allah siang dan malam, maka Tuhan membuat dia berhasil. Tuhan juga berpesan kepada Yosua. Yosua pasal 1 dikatakan ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Jadi kita lihat, firman Allah itu adalah bagian. Orang yang menerima firman Allah itu membuat dia bisa berhasil dalam hidup ini. Terbuka, baca firman Allah. Ya, jangan sampai kita lengah. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dan baca firman Tuhan. Ya, nikmati firman Tuhan. Hal yang ketiga, apa yang membuat dia bisa berhasil? Yang ketiga adalah karena dia mencari Tuhan dengan segenap hati. Yang membuat dia berhasil, dia cari Tuhan. Yang membuat dia berhasil, dia cari Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar, dengan cara yang benar dia cari Tuhan. Alkitab mengatakan selama dia mencari Tuhan, dia berhasil. Selama cari Tuhan, dia diberkati, dia sukses. Ya, mencari Tuhan. Saudara, kita mencari Tuhan bukan karena kita ingin sukses, bukan karena kita ingin berhasil, tapi kita cari Tuhan mestinya karena kita cinta Tuhan. Kita datang kepada pencipta kita. Kita butuh Tuhan. Itu motivasi kita. Kita haus Dia. Bukan karena kita ingin berhasil, ingin diberkati, ingin sukses, tapi karena kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita harus nempel kepada pokok anggur itu. Ketika kita nempel pada pokok anggur itu, dikatakan maka kita akan bisa dapat kehidupan. Ranting kalau tidak nempel pada pokok anggur itu, maka ranting itu akan kering dan tidak akan bisa hidup. Tapi ketika dia nempel pada pokok anggur, yaitu Yesus sendiri, dia akan mendapatkan kehidupan. Hal yang sama, kita membutuhkan Tuhan. Selama kita cari Tuhan, haus Tuhan, cari Tuhan, selama itu kita dibuat Tuhan berhasil.
Saudara, kita melihat di sini keberhasilan itu dibutuhkan semua orang, dirindukan semua orang. Orang ingin berhasil, orang ingin sukses dalam hidup ini. Tahukah saudara, orang yang berhasil orang yang bagaimana? Orang berhasil adalah orang yang punya pikiran yang kreatif dalam hidup ini. Kreatif, unik, dan dia juga jadi bagian jawaban dalam hidup ini. Ini orang yang berhasil. Ya, bukan hanya itu, tapi dia selalu mencari cara dan jalan. Bagaimana caranya, bagaimana jalannya supaya dia bisa berhasil. Dia selalu, karena dia punya pikiran kreatif, cara dan jalan, dan dia juga terbuka kepada segala informasi yang baru terbuka. Ya, seperti spon menyerap. Spon itu kan menyerap air. Nah, seperti spon menyerap. Demikian juga orang yang ingin berhasil. Dia serap informasi, dia olah kembali. Ya, olah dan dia melihat, oh ini bisa diterapkan. Dan dia juga melihat bahwa melihat peluang bukan sebagai masalah, tapi sebagai peluang gitu. Ya. Jadi dia lihat itu sesuatu yang luar biasa, dan dia orang yang punya komitmen. Ini orang berhasil, punya komitmen. Ya, kata-katanya bisa dipercaya, bisa dipegang. Ya, berbeda dengan orang yang gak ingin berhasil. Orang yang gak ingin berhasil adalah orang yang selalu membubarkan janji-janjinya, tapi janji palsu, sulit dipegang. Ya, sulit dipegang kata-katanya. Itu orang yang gak berhasil. Tapi orang yang berhasil, dia adalah orang yang gampang dipegang perkataan dan bisa dipercaya. Jadi orang yang berhasil dan proaktif cari peluang. Ya, proaktif cari peluang untuk sesuatu yang bermanfaat. Dia proaktif, ini orang yang ingin sukses dalam hidup ini. Dan dia adalah orang yang memiliki tanggung jawab atau punya tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan atau pelayanan. Dan dia adalah orang yang senang melihat pekerjaan itu. Dia kerjakan pekerjaan itu, pelayanan itu dengan penuh tanggung jawab, dengan senang hati, tidak bersungut-sungut. Ya, orang yang berhasil dan senang melihat orang lain berhasil. Ya, dia senang melihat orang lain berhasil, dan dia suka melihat membantu orang lain. Orang yang berhasil, orang yang ingin berhasil seperti itu. Sedangkan orang yang gagal adalah orang yang selalu menimbulkan masalah, persoalan, dan selalu membuat masalah dan merasa dirinya sok pintar dan merasa tahu dan udah tahu semuanya. Oh, aku udah ngerti, nggak perlu lagi dikasih tahu. Dan dia udah ngerti semuanya. Ini orang-orang yang gagal, punya pikiran sempit, sulit untuk diajak maju. Iya. Nah, orang yang berhasil adalah orang yang melihat hal seperti ini. Dia adalah orang yang bisa dipercaya. Orang yang berhasil seperti itu. Dan orang gagal menghindar tanggung jawab. Dia nggak mau diberikan tanggung jawab. Selalu menghindar, selalu lari dari tanggung jawab. Dan dia kalau mau berhasil, kalau mau sukses, ia coba menjatuhkan orang lain dengan menjelekkan orang lain, dengan menghina orang lain, dengan supaya dia bisa berhasil. Ini orang yang gagal. Ya, orang gagal adalah orang yang seperti ini. Tapi orang berhasil adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan dan perjanjian yang diberitahukan kepada mereka. Jadi orang yang berhasil, orang yang dimana orang itu takut akan dan Tuhan bergaul karib dengan dia. Dikatakan ayat 21 mengatakan ketulusan dan kejujuran kiranya mengawali aku, kata pemazmur. Sebab aku menanti-nantikan engkau. Jadi pemazmur menyatakan bahwa ketika orang ini ingin berhasil, maka dia hidupnya dikawali dan dilindungi atau dikelilingi dengan ketulusan dan kejujuran, karena di dalam diri dia ada roh takut akan Tuhan, sehingga dia berhasil dalam hidup ini dan Tuhan membuat dia menjadi orang yang sukses dalam hidup ini. Karena itu jemaat Tuhan, tetap dalam Tuhan, tetap kita berhasil dalam Tuhan. Dalam keadaan apapun kita hadapi hari-hari ini, jangan takut, jangan kita gentar. Kita yakin ada Tuhan bersama dengan kita.
Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah kami terima hari ini. Kami belajar dari Raja Uzia, yang pada waktu dia diangkat jadi seorang raja yang masih muda. Walaupun dia masih muda, tapi dia melakukan hal-hal yang indah di mata Engkau. Dia melakukan apa yang benar, dan dia juga menerima pengajaran firman Allah. Dia mencari Engkau dengan segenap hati, sehingga segala usaha dibuat berhasil. Dan kami rindu Tuhan, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami mau tetap berhasil, tetap diberkati, tetap dipelihara oleh Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan hari ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang takut Tuhan angkat ketakutan, biarlah mereka menjadi orang yang tidak takut dan tetap yakin bahwa Tuhan yang luar biasa bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan membawa persembahan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur Tuhan saat pagi hari ini Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Dan saat ini kami akan membawa persembahan berupa keuangan kami Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang membawa persembahan, baik secara langsung maupun lewat transfer Tuhan. Engkau yang menguduskan, Engkau yang menyucikan, sehingga boleh menjadi berkat serta saluran berkat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di dalam perekonomiannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Engkau buat berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kebenarannya, bagiku selama-lamanya. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai seluruh umat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan wajah memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu memberi kau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus datang pada kali kedua mengangkat gerejanya. Di dalam nama